Ya pemirsa, masih bersama saya Ari Nugroho di program Sorot dan masih dari halaman PT KAI Daup 5 Purwokerto, masih bersama dengan Pak Anan. Kita masih ngobrolin soal adaptasi KAI di masa pandemi COVID-19. Tadi kita juga sudah berbicara soal subsidi begitu ya, dan ada juga tarif subsidi, dan saya juga pengen tahu nih sebenarnya Pak Anan, di tarif-tarif ini kan juga ada tarif khusus begitu ya. Ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan tarif khusus ini apa dan untuk siapa sih sebenarnya? Oh iya, jadi begini, tarif khusus adalah sebenarnya tarif yang murah sebenarnya, terjangkau sekali oleh masyarakat, dan itu memanfaatkan idle seat yang kosong. Jadi ada beberapa relasi kereta api yang yang ada tarif khususnya, promo ya. Jadi contoh misalnya dari Purwokerto ke Yogyakarta misalnya, itu tarifnya eksekutif cukup 85.000, cukup murah. Kemudian ekonominya 60.000. Memang ada beberapa kereta api di situ seperti Senja Utama Jogja, Taksaka, kemudian ada Senja Solo dan sebagainya. Nah, diharapkan meningkatkan animo masyarakat dalam menggunakan tarif khusus itu, dan itu dibuka sekitar 2 jam sebelum keberangkatan, dan bisa dilayani lewat KAI Akses misalnya, kemudian atau di loket langsung dengan persyaratan tempat duduk mas tersedia. Oke, Pak, meskipun ada tadi kan ada tarif subsidi, ada tarif khusus, ini sebenarnya pelayanan yang diberikan ini sama saja atau gimana sih Pak sebenarnya dengan adanya tarif-tarif ini? Oh iya, sama sebenarnya. Sama. Jadi untuk pelayanan tidak ada perubahan, walaupun tarifnya lebih rendah dibanding yang lain, tapi tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah untuk mungkin kelas-kelas yang lebih tinggi seperti eksekutif ya. Eksekutif ini mungkin banyak yang belum tahu nih, ada beberapa kereta kita waktu tempuhnya kita percepat, seperti Taksaka misalnya, Taksaka Dwi Bangga itu waktu tempuhnya yang tadinya 8 jam menjadi sekitar 6 sampai 7 jam, jadi sangat cepat. Kemudian di situ ada lift cookingnya, jadi masak langsung. Dari tungkunya, kemudian dari kompor petugas koki kami di kereta, jadi langsung disajikan dalam keadaan hangat. Dan ada free wifi fasilitasnya. Memang ada berbagai macam perbedaan, terutama. Tapi kalau sama-sama ekonomi atau tarif khusus dengan tarif yang lain sama sih, sama, nggak ada perbedaan. Diberikan pelayanan yang sama begitu ya. Kita berusaha terbaik untuk penumpang. Untuk KA jalan jauh memang seperti tadi ada beberapa KA yang kita namanya KA unggulan ya. Fasilitas jadi waktu tempuhnya jadi persingkat? Ya, seperti Jakarta Jogja misalnya, atau dari Purwokerto Jakarta, akhirnya ya kalau dari Jogja misalnya, itu KA dari Jogja itu sekitar 8 jam tadinya menjadi sekitar 6 sampai dengan 6,5 jam, 7 jam. Jadi lebih singkat 1 sampai 2 jam begitu. Betul, ya Pak ya. Jadi ini cukup menguntungkan juga mungkin bagi calon penumpang, bisa mempersingkat waktu dan bisa memperhitungkan jarak tempuh yang di kota tujuan begitu ya Pak. Pak Anan, ada nggak sih tarif reduksi gitu? Reduksi ada ya. Jadi ini kebijakan dari perusahaan ada terkait kesepakatan dengan unit lain, misalnya untuk reduksi misalnya lansia. Kita bagi penumpang atau masyarakat dengan usia 60 tahun ke atas itu bisa mendapatkan reduksi. Lumayan sekitar 20% dari tarif kereta. Jadi kan ada perbedaannya di situ, dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Persyaratannya cukup gampang, hanya untuk yang pertama harus registrasi dulu di CS atau di loket ya. Nah, kalau registrasi awal sudah selesai, nah berikutnya nanti sudah by system, jadi tidak perlu datang ke loket lagi. Dan itu bisa hanya sementara nih baru bisa dilayani melewati KAI Akses. Ya. Kemudian ada juga reduksi TNI Polri ya. Itu bagi anggota TNI Polri. Bagi anggota TNI maupun siswanya, tapi bukan untuk keluarganya ya. Tapi untuk anggotanya ataupun siswa. Reduksinya cukup lumayan juga. Untuk kelas eksekutif adalah 25%. Sedangkan untuk eksekutif ekonomi bisnis sekitar 25%. Nah, ada wartawan juga 20%. Kemudian LVRI ya, veteran ya, kita juga dapat reduksi. Jadi kita berusaha untuk memberikan servis pelayanan terbaik bagi penumpang. Ada yang beberapa memang tidak semuanya dapat reduksi, tapi ada kalangan tertentu yang dapat. Pak, di masa pandemi ini kan juga jumlah tempat duduk juga
dibatasi dan berjarak. Ini seperti apa sih Pak penerapannya? Apakah juga KAI juga tidak secara bisnis gitu kan, yang biasanya penuh ini harus di Iya. seperti apa Pak? Iya, memang kita adalah sebagai operator ya, Aha. kita harus mengikuti regulasi dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan SE Kemenhub nomor 97, yaitu terkait di situ ada beberapa persyaratan, termasuk untuk kapasitas tempat duduk. Sekarang untuk kapasitas tempat duduk masih dibatasi sekitar 80%, dan itu untuk memang untuk supaya menjaga penumpang kami, supaya adanya physical distancing di situ. Jadi supaya tidak untuk menjaga kesehatan ataupun kontak dengan yang menjaga supaya tidak terjadi mungkin penularan dan sebagainya. Oke, Pak Anan, ada juga banyak pertanyaan dari masyarakat ketika KAI sudah mulai beralih atau bergeser menggunakan teknologi begitu ya, dengan KAI aksesnya begitu ya. Masyarakat masih bisa nggak sih sebenarnya membeli tiket langsung di stasiun misalnya begitu? Oh, Kan masih juga banyak yang tiba-tiba datang ke stasiun, ya. harus balik lagi misalnya dan sebagainya. Iya, jadi sebenarnya masih bisa, tapi dalam arti ini adalah pembelian GoSo ya. GoSo itu 3 jam sebelum berangkat. Kalau selebihnya melalui channel-channel eksternal, jadi tidak bisa KAI akses atau channel-channel yang lain, atau semacam Indomaret, Alfamart juga bisa. Kemudian tiket.com banyak sekali. Sebenarnya itu untuk memudahkan bagi penumpang supaya ataupun masyarakat dalam hal pembelian tiket supaya tidak harus datang ke loket seperti itu. Jadi mungkin sambil istilahnya rebahan dimanapun ngopi, gitu ya. Itu bisa. Atau jadi, sambil dalam perjalanan menuju stasiun misalnya begitu ya. Bisa. Jadi sebenarnya untuk mempermudah saja. Oke, itu bentuk inovasi juga mungkin ya Betul, Pak ya. betul. Oke, dan pemirsa kita akan lanjutkan obrolan kita di sore hari ini di program Sorot masih dengan PT KAI Daup 5 Purwokerto.